Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat, Bu. Oke, semoga semuanya di rumah pada sehat ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk dipimpin. Doa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dan absen kali ini adalah kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian lakukan jika Ibu memberi kalian uang 10 juta? Nah, jadi format kehadirannya jawab dengan hadir ditambah saya akan gunakan uangnya untuk apa? Oke, siap? Siap. Yang pertama, Rifa. Hadir, Bu. Saya akan gunakan uangnya untuk membeli laptop. Oke, Rifa. Selanjutnya, Dina. Hadir, Bu. Uangnya akan saya gunakan untuk membuat kandang hewan peliharaan saya, Bu. Oke, siap. Selanjutnya, Aziza. Hadir, Bu. Uangnya akan saya gunakan buat jalan-jalan, Bu. Oke, selanjutnya, Fikri. Mungkin untuk beli voucher game. Oke, selanjutnya yang terakhir, Septi. Hadir, Bu. Mungkin uangnya mau saya gunakan buat beli makanan ringan kayak keripik-keripik gitu, Bu. Terus nanti saya jualin lagi. Oke. Dari semua jawaban teman-teman di sini membeli barang semua, kecuali Septi. Kalau boleh tahu kenapa uangnya dipakai buat jualan, Septi? Ya biar uangnya lebih banyak aja sih, Bu. Jadi kan saya kayak ngeliat di tetangga saya itu banyak anak kecil ya, Bu. Terus kayak suka makanan-makanan kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan saya jualan itu bakal. Oke, dari jawaban tadi ini sangat agak relate nih sama materi kita pada hari ini, yaitu peluang usaha. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya, apa sih itu peluang usaha? Nah, peluang usaha ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Itu bisa aja keuntungan, kekayaan, atau uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, contohnya pada Septi ini, ketika tadi Ibu memberikan Septi uang 10 juta, itu disebutnya kesempatan. Nah, ketika Septi menggunakan uang tersebut untuk dimanfaatkan jadi buat nambah uangnya lagi nih dengan berjualan, itu disebutnya peluang usaha. Nah, peluang usaha ini memiliki sumber-sumber. Nah, yang pertama itu sumber dari diri kita sendiri. Yang dimana ini berasal dari potensi kita sendiri nih. Contohnya hobi, misalnya Ripa hobi masak, bisa nih buat kue terus dijualin. Misalnya tadi nih berkaitan dengan keahlian, misalnya tadi Dina punya keahlian menulis, terus dijadikan artikel dan dipublikasikan. Atau dan ditambah juga nih kalian semua memiliki pendidikan yang mendukung. Nah, di sini kalian berarti memanfaatkan diri kalian sendiri sebagai peluang. Selanjutnya ada sumber dari lingkungan. Lingkungan di sini terdiri dari orang tua, bisa terus juga keluarga terdekat, tetangga, teman, terus atau bahkan ya kita kalian jalan-jalan ke suatu tempat gitu, kalian melihat di lingkungan tersebut kayaknya ini nih bisa nih dijadiin sebuah bisnis gitu. Oh mungkin Ibu mau tanya sama Fikri yang kemarin izin ke Jogja. Fikri nemuin nggak sih sesuatu hal yang kira-kira di Jogja bisa nih dijadiin bisnis gitu? Iya, Bu. Kemarin tuh saya banyak nemuin warung kopi di sana.
Kayaknya seru deh kalau bisa buka warung kopi sendiri. Nah, itu tadi, itu juga termasuk dari peluang bersumber dari lingkungan. Nah, selanjutnya ini adalah perubahan yang terjadi. Perubahan ini seperti teknologi, gaya hidup, kemudian juga ada musim, tingkat kebutuhan. Nah, di mana kalau kita sering lihat nih di media sosial tuh ada tren-tren terus berubah, baik makanan ataupun pakaian gitu kan. Di sini bahwasanya orang-orang itu melihat menggunakan peluang usaha untuk ya tadi memanfaatkan sebagai peluang bisnis gitu. Kemudian ada sumber konsumen. Di sini relate sama tadi peringatan dari Septi, di mana tadi Septi mengatakan dia mau jualan karena tetangganya suka makanan-makanan ringan gitu. Nah, makanya di sini muncullah peluang bersumber dari konsumen. Selanjutnya, gagasan dari orang lain. Nah, ini contohnya adalah ketika misalnya nih, Riva ngomong ke Dina gitu, kayaknya enak nih kita jualan konektor masker. Soalnya kan sekarang lagi pakai masker gitu. Ya biar keren aja gitu. Jadi kayak ketika ada suatu, jadi di sini ketika Riva menyampaikan suatu gagasan kepada Dina, ini disebutnya adalah peluang berasal dari gagasan orang lain. Dan yang terakhir adalah informasi yang diperoleh. Di sini ketika kalian menemukan sebuah peluang usaha, sebaiknya kalian tidak serta-merta langsung diambil aja gitu. Kalian perlu dikaji lagi, dicari tahu lebih dalam mengenai informasi-informasi yang ada pada peluang usaha kalian nanti, agar peluang usaha ini dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, begitu dari sumber-sumber peluang usaha. Selanjutnya kita akan balik kepada materi ciri-ciri peluang usaha. Di sini Ibu boleh minta tolong Azizah untuk membacakan ciri-ciri peluang usaha. Baik, Bu. Ciri-ciri peluang usaha. Pertama, ada orisinil dan tidak meniru. Yang kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan. Yang keempat, teruji kelayakan usahanya. Yang kelima, berkeyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang terakhir, senang menjalankannya. Nah, terima kasih banyak Azizah setelah membacakannya. Dan dari sini kita dapat melihat nih bahwasanya ciri seorang pelaku usaha yang baik itu perlu menerapkan nih ciri-ciri dari yang telah disebutkan dari Azizah tadi. Karena hal ini untuk menghindari peluang usaha tidak terjebak pada peluang usaha yang tidak baik gitu. Maka diperlukan tadi 6 ciri-ciri yang pada pelaku usaha ketika menerapkan peluang usahanya. Oke. Yang terakhir adalah unsur-unsur peluang usaha. Boleh dibaca dulu semuanya. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Oke. Maksud dari ikut-ikutan apa ya, Bu? Oke. Maksud dari ikut-ikutan di sini adalah ketika kita mempunyai peluang usaha, itu kita nggak boleh mengajak orang-orang atau partner kita tuh yang tidak punya semangat untuk menjalankan si usaha ini. Jadi kita nggak boleh asal-asalan cari teman gitu. Dan sebaliknya juga kita nggak boleh asal-asalan juga ikut-ikutan orang ketika misalnya orang kayaknya nih misalnya si Riva diajak Septi untuk bisnis ini gitu, tapi Riva nggak ngerti nih bisnisnya apa gitu. Jadi kita nggak boleh asal ikutan aja gitu. Itu maksudnya dari unsur ikut-ikutan. Oke. Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya.
Nah, oke, baik. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis. Boleh dibuka quizisnya dan dimasukkan ini kodenya. Oke, sudah semua? Langsung boleh dimulai quizisnya. Bu, maaf, belum diklik mulai nih. Oke. Oke, udah selesai kuisnya. Nah, selanjutnya setelah kita kuis, boleh ditutup dengan kesimpulan. Mungkin boleh Dina menyebutkan kesimpulan kita pada materi pada hari ini. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Peluang usaha adalah kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan memanfaatkan berbagai faktor yang ada. Sumber-sumbernya itu bisa berasal dari lingkungan, diri sendiri, perubahan, dan juga konsumen. Oke, terima kasih banyak Dina atas kesimpulannya. Nah, ini terakhir banget nih sebelum Ibu tutup. Jadi Ibu mau kasih hadiah sama kalian. Tugas. Tugas lagi. Nah, di sini tugasnya. Jadi tugas kalian ini untuk minggu depan adalah menemukan keuntungan potensial pada usaha atau bisnis di sekitar rumah kalian. Jadi tugasnya kalian boleh tanya-tanya ke abang-abang tukang bakso atau ibu-ibu yang jualan di warung gitu. Kenapa sih mereka jualan? Coba agar mereka menyebutkan peluang usaha. Kenapa sih mereka berbisnis ini gitu. Misalnya abang-abang tukang bakso kayak kenapa sih dia jualan bakso di sini gitu? Apa sih peluangnya? Terus juga kemudian selanjutnya yaitu apa saja keuntungan potensial yang ada ketika mereka jualan di situ. Nah, oke, jadi nanti tugasnya kalian buat di Word, terus habis itu dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Oke. Baik, Bu. Oke. Baik, materi kita pada hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah, doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah hadir pada materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk jaga terus kesehatan kalian di rumah. Oke, Ibu tutup materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. pelajarannya.